Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Rotul Jatna dengan NIM 080112823007. Nah, di video ini aku akan melanjutkan soal ketiga UTS, yaitu tentukan hasil dari fungsi rekursi proses 11. Nah, fungsinya itu function proses x integer bertipe integer. Begin if x kurang dari sama dengan 1, then proses x, else proses x dibagi 2 dikali x hasil bagi 2 proses x dibagi dengan 2 ditambah x hasil bagi 2 gitu. Nah, aku jelasin dulu untuk algoritma deskripsinya. Di sini pertama ada mulai, lalu dia akan mendefinisikan fungsi proses x. Nah, dia akan melihat jika x kurang dari 1, maka hasilnya adalah x. Nah, jika x lebih dari 1, maka dia akan menghitung di kiri sama dengan x div 2 dikali x mod 2. X dibagi 2 dikali x hasil bagi 2 gitu. Hasil bagi x dengan 2. Nah, di kanan x dibagi 2 ditambah x hasil dibagi 2. Hasil x dibagi 2 gitu. Lalu hasilnya proses di kiri ditambah dengan proses di kanan. Jadi ini ditambah dengan ini nanti. Setelah itu kan disuruhnya tadi panggil proses 11 gitu. Apa proses 11 maka tampilkan hasilnya, selesai. Untuk kedudukannya juga sama, pertama begin lalu function proses dulu x. Jika x kurang dari 1 dia dilihat dulu. Jika kurang dari sama dengan 1 maka return x atau kembali ke x atau langsung tampilkan x-nya gitu. Nah, jika tidak maka lakukan proses ini tadi dibagi 2 dikali gitu ditambah. Nah, jadi apa sih program ini digunakan untuk menghitung suatu nilai dengan cara memecah angka menjadi bagian-bagian kecil gitu, rekursif. Nah, setelah itu kan akan hasil diisi dengan proses 1. Nah, maka tampilkan hasil maka selesai. Nah, untuk program C++-nya langsung aja ke code blocks. Di sini ringkas ya. Pertama, include the stream untuk memanggil library fungsi cin cout using namespace std untuk fungsi cin dan cout supaya tidak perlu lagi menuliskan std. Nah, kita masuk ke program tambahan atau bukan program utama. Program apa namanya kalau bukan program? Nah, ini untuk mencari proses ini tadi. Proses. Tadi kan mau ditanya proses 11 gitu. Nah, jadi kita buat dulu di sini proses integer x. Kita masukkan apa yang tadi, ketentuan yang tadi. Jika x kurang dari sama dengan 1, maka return x. Nah, jika tidak, return proses ini x dibagi 2 dikali dengan hasil dari x sisa bagi dari x dibagi 2, ngerti gak? X dibagi 2 dikali sisa bagi hasil x dibagi 2. Belibet aku ngomong ininya. Nah, proses lagi ditambah dengan proses x dibagi 2 ditambah dengan sisa hasil bagi dari x dibagi 2. Sisanya berapa gitu. Terus ditambah gitu kan. Nah, kan lalu masuk ke integer main, lalu check out proses 11. Langsung aja, kenapa? Return ini nggak perlu sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Supaya kita tahu ada kesalahan nggak di codingan kita berjalan mulus. Nah, di sini aku langsung jelasin aja. Di sini jelasin dulu apa build and run dulu kali ya. Nah, kalau kita build and run hasilnya akan 5. Nah, ada yang bingung nggak kenapa hasilnya 5 gitu. 11 kok jadi 5 ya? Nah, jadi dia itu
kan 11 itu lebih dari sama dengan 1 gitu kan. Jadi dia akan masuk ke proses ini. Nah, di proses ini dia akan dibagi. Nah, X-nya tadi 11. 11 dibagi 2 itu 5. 5 sisa 1. Nah, hasil dari 11 bagi 2 itu kan 1. Hasil dari 5 dibagi 2 itu 1 kan. Sisa bagi 5 dibagi 2 itu 1. Nah, jadi 5 dikali 2 ya tetap 5. 2. Ini kan 2. Oh, ya 5. 5 ini 1. Jadi dia 5. Jadinya prosesnya ini jadi prosesnya 5 dong dalam kurung di sini. 5 dikali 1 ya 5. Nah, di sini yang di proses ini 11 dibagi 2 ya tadi 5 ditambah hasil bagi 11 dibagi 2 tadi kan 1. Jadi ditambah 1 jadi 6. Nah, jadi di sini proses 5 ditambah proses 6 gitu. Nah, proses 5 ditambah proses 6 ini nanti dihitung lagi. Proses 5 tadi diisi kan 5. 5 dibagi 2 itu 2 ya. Bersisa 1. Jadi 2 kali 1 2. Nah, proses ini tadi 6. 6 dibagi 2 3. Bersisa 0. Nah, kan ada sisa 1 sisa 0 ini. Sisa 1 sisa 0. Jadi ditambahkan nih tadi 2. Ini tadi hasilnya 2. Ini hasilnya 3. 3 tambah 0 kan 3. Jadi dia bakal dihitung lagi. Proses lanjut ke proses 2 kan di sini 2. 2 dibagi 2 ya 1. Nah, hasil baginya 0 kan. Jadi 1 dikali 0 0 ditambah yang proses ini tadi 3. 3 dibagi dengan 2 1. Sisanya 1 juga. Nah, karena sisa 1 tambah 1 2. Jadi proses ini tadi tetap 2 jadi 3. Nah, itu untuk proses 5. Nah, kenapa kok ngitung yang 6 tadi? Nah, yang 6 tadi kan belum selesai. Nah, pokoknya ini tadi yang ini jadi 2. Yang kiri ini. Yang 6 tadi kan belum selesai kita bagikan. Masih ke di 3 dan 0. Nah, 3 dan 0 ini kok 3 dan 0 tadi? Tadi udah dapet 3 dan udah dapet 2 kan. Nah, jadi di sini 3, di sini 2 tadi kan. Jadi prosesnya proses 3 tambah proses 2 ya. Hasilnya 3 tambah 2 ya 5 jadinya gitu. Semoga paham ya. Kayaknya ada yang enggak ini ya aku jelasinnya. Nah, ini tadi penjelasan program udah aku jelasin. Lanjut kita ke penjelasan running program. Pertama, program dimulai dengan fungsi main. Nah, walaupun fungsi mainnya di bawah, tapi di mana-mana program itu dimulai dari fungsi main gitu. Nah, setelah itu program itu memanggil fungsi proses. Nah, proses untuk mencari proses 11 tadi. Nah, di sini kita bisa salah. Nah, jadi kita ini kalau mau memasukkan
nilainya mau diubah, ya ubahnya di sini ya teman-teman. Aku lupa ngasih tahu tadi. Misal mau diubah jadi 24, terus bool and run. Nah, dia akan muncul 2. Nah, tapi kan aduh, lihat tadi kan di situ di soalnya tadi disuruhnya 11, jadi kita buat yang 11. Nah, program memeriksa kondisinya tadi. Nah, jika kurang dari 1 atau sama dengan 1, maka langsung dikembalikan ke nilai awalnya. Jika lebih dari 1, maka akan melakukan proses rekursif, yaitu menghitung 2 nilai baru menggunakan opsi pembagian dan sisa bagi. Nah, nilai pertama digunakan untuk parameter pemanggil fungsi rekursif pertama, nilai kedua digunakan sebagai parameter pemanggil rekursif kedua gitu. Fungsi akan terus memanggil dirinya sendiri dengan parameter yang lebih kecil. Nah, berlangsung hingga mencapai kondisi dasar X kurang dari sama dengan 1 gitu. Setelah mencapai kondisi dasar, fungsi mulai mengembalikan nilai ke pemanggil sebelumnya. Jadi dia akan nilai-nilai itu rekursif dijumlahkan sesuai rumus. Setelah itu, kalau sudah kalau pemanggil, maka akan ditampilkan hasil akhir dari proses 11 gitu. Proses 11 kan yang bicara tadi. Nah, untuk flowchartnya, pertama mulai, lalu kita masukkan di sini panggil proses X sama dengan 11 gitu kan tadi. Dicek dulu apakah X-nya kurang dari 1. Jika ya, maka langsung return X. Kurang dari sama dengan 1. Jika ya, maka langsung return X, langsung selesai. Jika tidak, maka sebelah kiri kita dibagi X dibagi 2 dikali hasil bagi X 2 gitu. Hasil bagi X dibagi 2. Nah, yang kanan juga X dibagi 2 ditambah hasil bagi X dibagi 2 gitu. Lalu proses kiri dan proses kanan ditambah, lalu return proses kiri ditambah return proses kanan gitu, lalu outputkan hasil proses yaitu tadi 11 tadi berapa, lalu selesai. Nah, sekian video dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata atau ada yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.